Terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Penyelenggara BNI Investor Daily Summit 2024, Saudara Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016 sampai 2019, yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua BPK Bapak Hendra Susanto, beserta anggota BPK, anggota 1 BPK Bapak Nyoman Adi yang saya hormati, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang saya hormati. Sebetulnya lebih muda dari saya, jadi nggak usah Bapak, Dimas atau apa itu. Menteri Hukum dan HAM Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri ATR BPN Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM tidak hadir. Tolong dicatat itu. Menteri Investasi Saudara Rosan Roslani tidak hadir. Catat lagi tuh. Gimana tim sukses nggak hadir ini? Para duta besar negara sahabat dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir, distinguished ambassadors and representatives of friendly nations, Saudara Dirut Bank Negara Indonesia, Saudara Royke Tumilar, seluruh hadirin peserta BNI Investor Daily Summit 2024 yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang pada acara ini. Ini kehormatan, walaupun undangan kemarin diberikan kepada saya oleh Pak Enggar secara mendadak. Baru tadi malam saya diundang. Tapi bukan salah beliau, biasa dalam kondisi sekarang agak sibuk sehingga mungkin undangan tertulis, saking banyaknya undangan mungkin tidak saya perhatikan. Tapi untung takdir menghendaki saya hadir. Saya kebetulan ketemu beliau di restoran. Kemudian beliau ingatkan, besok hadir enggak? Ada acara apa? Ya kan? BNI Investor apa? BNI. Waduh, berat kalau saya enggak hadir acara BNI. Gitu. Ya kan? Ngeri saya, kualat, ya kan? Malam-malam saya dibangunin nanti kan, ya kan? Jadi BNI memang ada sedikit
bukan sedikit, tapi ada hubungan emosional dengan keluarga saya karena itu adalah kebanggaan keluarga kami, karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indonesia yang pertama, yaitu BNI. Jadi perintah Bung Karno, perintah Bung Hatta, Pak Margono lah yang mendirikan. Dan juga dalam kisah keluarga, waktu Belanda menyerang Jogja tahun 48, Pak Margono ditangkap oleh Belanda di kantor BNI di Jogja waktu itu. Jadi begitu beliau ngomong ada acara BNI, walaupun saya nggak ngerti apa acaranya, ya kan? Ya kan? Ya udah, hadir aja saya, ya kan? Dan sebagaimana saya bisa antisipasi, memang acara ini adalah acara tentunya tentang ekonomi. BNI dengan mitra-mitranya, para investor, para pelaku ekonomi, apalagi ada Pak Enggar di situ, ya, sehingga saya diminta sedikit memberi pemikiran atau visi saya ke depan. Sebetulnya visi saya ke depan ini sudah sangat sering disebarluaskan, sudah ada buku, sudah ada program, sudah tertulis, sudah disebarkan di mana-mana. Dan saya kira saudara-saudara sudah banyak mengikuti, tapi kalau saudara-saudara ingin suatu konfirmasi atau suatu rekonfirmasi atau katakanlah suatu penjelasan lagi, dengan sangat gembira saya akan menggariskan secara garis besar saja, tidak terlalu detail. Saya yakin saudara di ujung hari ini begitu banyak mendengarkan pembicaraan, sudah cukup lelah, ya kan? Kita mengerti bahwa pelajaran psikologi, orang mendengarkan itu sebetulnya cukup berat. Kemampuan orang menerima keterangan itu katanya terbatas. Span of attention kurang lebih 40 menit. Kemudian daya serap manusia untuk menerima keterangan baru maksimal 7-8. Karena itu saya batasi pembicaraan saya, ya. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi saya mohon izin saya minum kopi dulu. Saya bisa jadi brand ambassador kopi Indonesia. Ya. Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang
ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu. Ya. Saudara-saudara, dengan demikian, ya kan, saya tidak akan banyak ulangi bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung, ternyata nilai-nilai kita sama. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu saya kira satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa dari bangsa katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa PRRI, Permesa terus-menerus, tanpa henti dari 45 sampai 65, sampai 68 sampai 69. Separatis di sini, separatis. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang keluar dari krisis COVID, salah satu yang tercepat dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID. Kita sering kurang bersyukur
kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat negara-negara lain, rasio hutang terhadap GDP mereka sesudah COVID naik belasan bahkan puluhan persen. Negara-negara hebat seperti Perancis, debt to GDP ratio-nya loncat. Sekarang berada di 110%. Nggak tahu kapan mereka akan bayar hutang mereka itu. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian saya terima mandat dari rakyat dan waktu ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kumpulkan pakar-pakar, saya kaji perkembangan, saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Kita sadar semua di sini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar. Di Eropa, perang Ukraina, di Timur Tengah, perang di Gaza, meluas ke Lebanon, mungkin meluas lagi ke Iran. Di mana banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Kalau tidak hati-hati, sudah berapa negara besar saling mengancam akan gunakan bom nuklir. Saudara-saudara sekalian, di kawasan kita pun ketegangan, di Taiwan ketegangan antara Cina dan Jepang, ketegangan di Laut Cina Selatan. Di tengah ini semua kita bersyukur Indonesia menikmati keadaan damai. Keadaan damai ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa persatuan. Saya baru dapat pelajaran, unity brings harmony. Harmony brings equilibrium. Equilibrium brings peace. Only with peace we can have prosperity. Ini pelajaran dari sejarah. Kemakmuran hanya bisa datang dengan perdamaian, peace. Karena itu, setiap pemimpin politik, pemimpin kemasyarakatan selalu harus berpikir langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya, pendekatan-pendekatannya harus ke arah mencapai dan memelihara kondisi perdamaian, memelihara stabilitas. Untuk itu dibutuhkan kearifan, wisdom. Untuk itu dibutuhkan semangat, kebersamaan. Untuk itu perlu semangat kolaborasi, semangat ingin bekerja sama. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita ini memang majemuk. Kita ditakdirkan sudah ratusan tahun
Kita ini majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa hidup rukun. Dan untuk itu kepemimpinan masyarakat di setiap level sampai ke tingkat nasional, kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dan untuk itu saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan, ingin membentuk suatu kolaborasi, suatu kerukunan. Dan saudara-saudara, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, saudara-saudara yang paling mengerti, paling merasakan bahwa hanya dengan perdamaian, hanya dengan suasana sejuk, hanya dengan kerukunan, ada iklim di mana berdagang, berusaha, berwira swasta akan berkembang dengan baik. Tidak ada orang ke pasar kalau terjadi kerusuhan. Tanyalah ke rakyat di Gaza, tanya ke rakyat di Lebanon, bagaimana? Bisa enggak mereka hidup dengan tenang? Bisa enggak mereka berdagang kalau semua gedung mereka dibom, dihancurkan? Karena itu saudara-saudara, saya selalu ingin menjalin dialog. Saya selalu ingin mengajak kerjasama. Bagi saya, ajaran kuno 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, bukan suatu slogan. Itu saya jalankan. Saya tidak melihat ke belakang, saya ingin melihat ke depan. Bagi saya pertandingan adalah pertandingan. Persaingan adalah persaingan. Ibarat kita di Olimpiade bertanding judo, keras, banting, kunci. Begitu selesai, ada yang dinyatakan menang, yang kalah hormat, memberi tangan, bersahabat lagi. Saudara-saudara sekalian, ini jangan hanya di lapangan olahraga, saudara-saudara. Ini harus di lapangan sehari-hari. Ini harus menjadi budaya politik kita. Bersaing, berbeda, bertanding. Begitu selesai, bekerja sama untuk rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya, dan karena itu tekad saya akan saya jalankan dengan risiko, karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya, negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita 1 negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor, Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa?
Karena dia koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda, ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Enggak, maksud saya kita, tapi, nah, dengan segala kelebihan kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya kan? Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut, tapi kita harus akui pemerataannya harus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir orang saja. Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah. Karena itulah kita berhasil menekan dan mempertahankan inflasi sampai di sini. Saudara harus tahu, ini bukan teori buku. Mungkin ini teori di luar buku, nggak ada di buku. Itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi, pernah jadi wali kota. Dia belajar mengendalikan inflasi dari waktu dia wali kota. Sekarang Menteri Dalam Negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi. Dengan Zoom, semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh Menteri Dalam Negeri. Mungkin satu-satunya negara di dunia, Menteri Dalam Negeri rapat tiap minggu dengan bupati, wali kota, gubernur, mengecek harga sembako. Di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Ini harus kita akui, ekonomi bukan hit and run, bukan bukan sesuatu yang kita serahkan kepada keberuntungan. Ini adalah manajemen yang prudent, manajemen yang teliti, manajemen
yang hati-hati. Saudara-saudara, kita harus berani koreksi diri. Sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani. Untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem integralistik. Sistem menyeluruh. Kita harus berani akui kesulitan. Jangan lari dari kesulitan. Hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu. Cari otak-otak terbaik bangsa ini. The best brains and the best heart of our country. Otak terbaik dan hati terbaik. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Itu korupsinya lebih pintar lagi gitu. The best brains, the best heart. Kita perbaiki. Yang kurang kita perbaiki. Kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari. Kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi apa itu FGD apa itu? Fokus apa? Focus group discussion. It's too late. We don't need to discuss. Look for solution. Carry out the solution. Saudara-saudara, kita berani hadapi, harus berani. Kita tidak bisa boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia tidak makan pagi. Saudara-saudara, salah satu, Anda tanya visi, sudah ada. Saya dari dulu bertekad ada beberapa hal fundamental. Survival kita suatu bangsa, sebagai bangsa, tergantung beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Saya yakin saya benar. Sejarah membuktikan bahwa sikap saya benar. Dari sejak awal saya ingatkan, kalau kita tergantung import, kalau terjadi krisis, bagaimana? Ternyata terjadi krisis COVID. Negara-negara eksportir pangan hentikan ekspornya. India, Vietnam, Thailand, Kamboja. Saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan, dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober. Yang kedua, kita harus swasembada energi. Kita tidak bisa lagi tergantung import bahan bakar. Kalau terjadi krisis, sama lagi. Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Berarti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain ini sekutu Amerika semua. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibalas sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga
minyak berapa? Kita bersyukur lagi, Tuhan Maha Besar sangat cinta sama rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang ada teknologi, kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan tidak hanya B35, B40, B50, tidak, kita bisa bikin D100. Bensin bisa juga dari kelapa sawit. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita sangat bisa swasembada pangan. Belum lagi kita menemukan ladang-ladang baru. Dan kita bisa membuka ladang-ladang bekas Belanda dengan teknologi baru. Kita juga bisa batu bara kita rubah menjadi solar, menjadi diesel, menjadi DME, menggantikan LPG. Saudara-saudara, yang Maha Besar sangat baik sama kita. Tinggal kita mampu atau tidak. Selain swasembada pangan, swasembada energi, kita harus hilirisasi. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi ini mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi, dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Bersyukur lagi kita miliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan boksit salah satu terbesar di dunia. Koper kalau nggak salah kita ketujuh di dunia. Kita punya thorium, kita punya uranium, saudara-saudara sekalian, kita punya rare earth. Ada pihak-pihak yang selalu entah pesimistis atau memang sengaja tidak suka kalau Indonesia bangkit. Ya. Jadi saudara-saudara, dari itu semua, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, salah satu tugas di depan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita. Kita akan beri makan bergizi kepada semua anak-anak kita dan ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ini sudah kita pelajari, sudah siap, akan kita lancarkan, dan sekarang sudah ratusan uji coba, sudah ratusan titik uji coba. Dan alhamdulillah uji cobanya sebagian besar sukses. Dan alhamdulillah sekarang inisiatif, ada perusahaan saya akan beri di daerah saya akan beri ke karyawan saya akan beri anak-anak karyawan saya. Ada kepala daerah, saya akan pakai APBD untuk sebagian. Silakan. Mari kita masing-masing berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, kalau saya rangkum, produksi pangan, produksi energi, hilirisasi. Hilirisasi untuk nilai tambah, hilirisasi untuk lapangan kerja, hilirisasi untuk menyelamatkan devisa kita. Kemudian salah satu usaha kita juga adalah untuk mengurangi mitigasi kemiskinan. Sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sedang mengkaji merubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga.
Kita harus sekarang mencari data by name, by address setiap keluarga yang golongan paling bawah. Dan baru pada saat itu dengan cara yang benar, di situ kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin. Saudara-saudara, saya kira secara garis besar itu strategi saya. Saya percaya swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan untuk anak-anak, kemudian mitigasi kemiskinan segera. Kemudian dengan program-program itu semua, para pakar ekonomi menghitung. Sebagai contoh, kalau kita insya Allah berhasil, dan saya yakin kita berhasil, mencakup pemberian makan bergizi untuk anak-anak kita, artinya ada uang beredar di setiap desa, setiap hari. Artinya telur, sayur, pangan, buah, ada pasar terjamin. Istilah perdagangannya apa? Pasar yang terjamin. Ya. Gimana istilah bisnisnya apa itu? Market, captive market. Captive market, semua produksi di desa kecamatan akan terserap. Kemarin kita dengar di Kabupaten A kelebihan telur. Kita dengar panen di Jawa Barat, mangga yang terbagus tidak bisa dijual karena nggak ada kendaraan mengangkatnya dari desa itu. Di satu desa, di satu kabupaten, cabai harganya tak terkendali. Di satu desa, cabai tidak bisa terbeli. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang kita sangat optimis bahwa apa yang dihasilkan semua petani kita di seluruh kecamatan sudah ada captive market. Sudah ada pasarnya. Terjamin, mereka tahu produksi telur mereka akan dibeli, mereka tahu timun mereka akan dibeli, tomat mereka akan dibeli, cabai mereka akan dibeli, sayur mereka akan dibeli, ikan lelenya akan dibeli, ikan nilanya akan dibeli. Saudara-saudara, jadi saya memang sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan, ya kan, kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, saya belajar dari Bung Karno, proklamator. Beliau pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saudara-saudara, saya canangkan 8%. Kalau nggak sampai 8%, ya 7,5. Kalau nggak sampai 7,5, ya 7. Ya kan? Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah. Ya kan? Saudara-saudara, dari sejak muda saya pinginnya jadi jenderal, bukan kolonel. Jenderal, cita-cita saya. Tapi tidak duduk di bawah pohon, saya minta bintang jatuh ke saya, enggak.
Saya bekerja. Saya ingin jadi bintang 4. Ya lumayan dapat bintang 3. Ya kan? Ujungnya dapat bintang 4 juga dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi saudara-saudara yang muda-muda tak akan lari. Ya. Tidak akan lari. Kalau cita-citamu benar, kau bekerja keras, insya Allah. Never give up. Never surrender. Saya ajarkan kepada saudara. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan lu jatuh? Bangkit lagi. Jadi siapa tahu nanti tidak 8%. Kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Bener nggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis. Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Saya ingat seorang tokoh terkenal dari Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Dia mengatakan, the only fear that we have to fear is fear itself. Ketakutan yang harus kita waspadai, ya ketakutan itu. The only thing we have to fear is fear itself. Jangan takut. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani. Bangsa Indonesia bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Tentunya kita harus kerja keras. Kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, merit system. Kita benahi hukum kita, peradilan kita. Salah satu kelemahan kita adalah sistem peradilan kita. Benar, para hakim kita perbaiki kualitas hidupnya. Kita bikin hakim-hakim kita kuat, tegar. Kita beri kepastian siapapun bahwa sistem hukum Indonesia akan jadi bagus. Kita dapat kepastian hukum untuk seluruh rakyat kita. Para investor akan tenang kalau ada kepastian hukum. Ya. Saya kira saudara-saudara sekalian, secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan. Kekayaan kita banyak, aset-aset negara besar. Sudah saya hitung, kalau kita konsolidasikan semua kekayaan kita dalam manajemen yang baik, mungkin kaget, jangankan orang lain, kita juga kaget betapa kayanya kita. Kuncinya kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurus kekayaan kita. Kita harus dengan prudent, dengan arif. Makanya BUMN, bank-bank, ingat BNI, Bank Perjuangan, semua himbara, uang yang saudara kelola adalah uang rakyat Indonesia. Setiap sen, setiap kredit harus dipertanggungjawabkan. Insya Allah kita akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Itu yang saya rasakan, itu yang saya yakini.
insya Allah kita akan bersama-sama mencapai kehebatan-kehebatan untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih, selamat sore, selesai. Terima kasih yang terhormat kepada Jenderal TNI Purnawirawan